Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku akan jalan-jalan ke supermarket. Beli apa dulu ya? Kata bunda sih kalau beli sesuatu sebaiknya cari yang ada tulisannya kayak gini. Maksudnya apa itu ya? Ada yang tahu? Mari kita bahas. Diskon, bruto, neto, dan tara. Ya, sekarang kita akan membahas diskon atau nama lainnya rabat ya. Tentunya kalian sering melihat ya di toko-toko, di mall atau di supermarket biasanya suka ada diskon atau rabat atau sale ya. Jadi, apa itu diskon? Nah, diskon atau rabat adalah potongan harga. Harga sebelum dipotong diskon disebut harga kotor. Harga setelah dipotong diskon disebut harga bersih. Nah, jadi kalau misalnya kita belanja kemudian kita mendapatkan diskon, maka uang yang harus kita bayar itu akan lebih kecil daripada harga yang tertera atau yang tertulis ya. Bagaimana cara kita menghitungnya? Nah, kita lihat rumusnya ya. Besar diskon sama dengan persen diskon dikali harga sebelum diskon. Nah, jadi harga bersihnya itu adalah sama dengan harga kotor atau harga sebelum diskon dikurangi besar diskon. Nah, untuk mencari persen diskon rumusnya besar diskon dibagi harga beli atau harga sebelum diskon ya dikali 100%. Sekarang kita akan melihat contohnya. Pada awal tahun ajaran, Andi membeli sepasang sepatu dengan harga Rp135.000. Jika penjual memberi diskon 25%, berapa rupiah Andi harus membayar sepatu itu setelah dipotong diskon? Pertama kita tulis dulu apa yang diketahui dan ditanyakan dari contoh ini ya. Nah, di sini diketahui harga sebelum diskonnya Rp135.000, kemudian diskonnya 25%. Nah, kita hitung dulu besar diskonnya. Maka besar diskonnya adalah 25/100 dikali 135.000 ya. Bagaimana cara menghitung ini? 25/100, 25/100 dikali 135.000. Nah, ini nolnya kita coret ya. Nolnya kita coret. Sisanya 1.350 dibagi 1 dikali 25, maka hasilnya 33.750. Maka harga bersihnya adalah 135.000 dikurangi 33.750. Hasilnya Rp101.250. Jadi harga sepatu Andi setelah diskon adalah Rp101.250 ya. Sekarang kita lihat contoh yang lain ya. Ega membeli satu lusin buku di supermarket. Dalam buku tersebut tertera harga buku itu adalah Rp36.000. Tetapi setelah di kasir, Ega hanya membayar Rp32.400. Berapa persen Ega mendapat potongan harga atau diskon? Nah, kalau tadi kita mencari harga setelah diskon. Kalau di soal ini kita akan mencari persentase diskonnya berapa. Kita tulis dulu ya yang diketahui dan ditanyakan. Di sini harga aslinya atau harga belinya itu Rp36.000. Kemudian yang dibayarkan Rp32.400. Nah, yang ditanyakan berapa persen diskon. Maka caranya adalah tadi sudah Ibu jelaskan rumusnya ya sebelumnya. Nah, kita cari dulu berapa rupiah diskonnya. Nah, untuk mencari berapa rupiah ya kita kurangi saja yang ini ya. Kita kurangi 36.000 dikurangi 32.400. Hasilnya adalah 3.600. Nah, untuk mencari persen diskon tadi rumusnya adalah diskon dibagi harga pembelian dikali 100% ya. Maka persen diskon adalah 3.600 per 36.000 dikali 100%. Hasilnya adalah 10% ya. Jadi 3.600 per 36.000 dikali 100%. Nah, ini kita coret dulu nolnya. Ini kita bisa coret ya. Ini bisa coret.
ini juga bisa coret, ini coret. 360 dibagi 36, maka hasilnya adalah 10% ya. Jadi Ega mendapatkan diskon dari toko tersebut 10% ya. Sekarang aku mau beli makanan ya. Kok di kemasan makanan selalu ada tulisan seperti ini? Maksudnya apa ya? Ada yang tahu? Mari kita bahas. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa subscribe ya. Bahasan selanjutnya yaitu tentang bruto, neto, dan tara. Pernah mendengar bruto, neto, dan tara? Nah, kalau kita lihat ilustrasinya itu secara sederhana adalah seperti ini ya. Bruto itu kita lihat di sini ada box, kemudian ada jeruk, yaitu bruto. Kalau tara itu boxnya saja. Kalau neto itu adalah isinya saja. Jadi secara sederhana kalau bruto itu adalah berat isi ya, isi ditambah bungkusnya. Kalau tara itu adalah berat bungkusnya aja. Kalau neto itu adalah berat isinya saja. Gitu ya, secara sederhana bruto, neto, dan tara adalah seperti ilustrasi gambar di bawah ya. Nah, sekarang kita lihat seorang pedagang beras menerima kiriman dari pasar induk Cipinang sebanyak 30 karung. Pada tiap karung tertera tulisan neto 39,8 kg. Setelah dilakukan penimbangan, ternyata berat beras beserta karungnya 40 kg. Nah, dari ilustrasi ini kita lihat ya, berat beras beserta karungnya itu disebut dengan bruto. Kalau beras tanpa karung itu disebut neto atau berasnya aja. Kalau karungnya aja itu disebut dengan tara. Jadi bisa disimpulkan bruto adalah berat karung beserta kemasan atau bungkusnya. Neto adalah berat barang tanpa kemasan atau tanpa bungkus, isinya aja. Kalau tara berarti berat kemasan atau berat bungkus ya. Jadi bisa kita lihat rumusnya. Untuk mencari neto itu berat bersih ya, berat isinya. Bruto dikurangi tara. Kalau tara, bruto dikurangi neto. Nah, tara itu biasanya ada juga yang bentuk persen ya. Untuk mencari persentasenya, tara dibagi bruto dikali 100% ya, gitu. Nah, sekarang kita lihat di sini ada beras. Kemudian kita cari bruto, neto, dan taranya ya. Tadi bruto itu adalah beras ditambah isinya ya. Beras ditambah bungkusnya, beras ditambah karung atau berat kotor. Kalau neto itu berarti berasnya aja. Kemudian kalau tara itu karungnya aja. Kita lihat bruto berat beras ditambah karung. Nah, di sini tertera di bungkus ini 15 kg ya, berarti brutonya 15 kg. Neto itu berat bersih. Di sini di karung tertulis 14,99 kg. Tara itu berat karung. Berarti kita kurangi. Tara itu rumusnya adalah bruto dikurangi neto. Ya, sama dengan 15 kurangi 14,99, jadi 0,1 kg ya. Nah, sekarang kita lihat lagi di sini ada contoh. Seorang pedagang membeli 1 karung gula pasir dengan berat seluruhnya 50 kg dan taranya 2%. Berapa uang yang harus dibayarkan pedagang jika harga 1 kilo pasir adalah 11.000? Nah, kita lihat di sini berat kotornya atau brutonya 50, taranya 2%. Harga 1 kilonya 11.000. Nah, di sini karena taranya masih bentuk persen, maka kita harus mencari dulu taranya. Berapa kilo taranya? Tadi rumusnya untuk mencari tara itu adalah persen tara dikali bruto ya. Maka taranya itu adalah sama dengan 2/100 atau 2% ya. 2% dikali brutonya itu 50 kg, maka jadinya 2/100 dikali 50, jadi taranya itu adalah 1 kg. Nah, kalau udah bentuk kilo berarti kita bisa mencari berat
gula pasir, berat gula pasirnya aja atau disebut juga neto ya. 50 kurangi 1, 49 kg. Nah tadi harga gula pasirnya itu 1 kilonya adalah 11.000. Maka kalau 49 kilo ya kita tinggal kalikan saja ya, 49 dikali 11.000 hasilnya adalah 539.000. Jadi harga gula pasirnya adalah 539.000 ya. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari Ibu. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan boleh di kolom komentar, boleh juga di GCR atau boleh juga ke nomor WA Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya.